Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan tema yang akan kita bahas sangat menarik, yaitu mengapa sudah berdoa belum ada terobosan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan berdoa, mereka berkata bahwa setelah sekian tahun lamanya berdoa, mereka belum mengalami apa yang namanya mujizat. Mereka berkata sudah berdoa tapi belum ada terobosan, belum mengalami mujizat. Penyakitnya tetap sama, rumah tangganya belum dipulihkan, usahanya tidak mengalami apa yang namanya perkembangan dan sebagainya. Saudara, saya mau berkata di hari ini, kalau kita ingin mendapatkan terobosan di dalam setiap doa-doa kita, mari perhatikan akan dua perkara ini. Dan inilah yang menjadi penyebab mengapa doa-doa kita belum mendapatkan terobosan. Yang pertama, mari kita lihat Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang pertama, masalahnya adalah karena kita tidak percaya. Saudara, kalau kita berdoa, mari belajarlah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang memiliki iman. Dan orang yang memiliki iman, dia selalu percaya bahwa Tuhan pasti menjawab. Tuhan sanggup melakukan. Dan iman selalu mempercayai bahwa setiap doa yang dipanjatkan itu akan tergenapi dan terjadi. Itu sebabnya ketika Anda tidak percaya, ketika Anda mulai ragu dan bimbang, Anda tidak mempercayai Tuhan, maka inilah yang menjadi penyebab mengapa hingga sampai hari ini doa-doamu terhalang. Itulah sebabnya di hari ini mari belajar miliki apa yang namanya iman. Iman itu mempercayai janji Tuhan akan digenapi. Dan itu sebabnya orang yang punya iman, dia percaya bahwa apa yang ia doakan, dia sudah menerimanya. Dia sudah mendapatkannya. Dan dikatakan itu akan diberikan kepadamu. Luar biasa. Jadi yang pertama, mari. Inilah yang menjadi masalah. Mengapa kita belum mengalami terobosan? Karena tidak ada iman atau kita tidak percaya. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang kedua adalah ternyata tidak adanya pemberesan hati. Saudara, betapa pentingnya hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Ketika hatimu belum beres, ketika engkau tidak melakukan pemberesan hati di hadapan Allah, maka berapapun Anda berdoa, berapa kali pun Anda menyampaikan doa, maka ketika hatimu tidak benar, hatimu masih menyimpan kepahitan, kebencian, kedendaman, amarah dan lain sebagainya, maka inilah yang menjadi penyebab mengapa kita berdoa belum mengalami terobosan. Oleh sebab itu mari selesaikan, bereskan hati kita di hadapan Allah. Ampuni orang-orang yang telah melukai dan mengecewakan kita. Ini sebenarnya kunci bagaimana kita akan menikmati berkat di dalam setiap doa yang kita panjatkan. Jikalau hari ini Anda masih memiliki apa yang namanya hati yang keras untuk Anda tidak mau diubahkan, engkau masih menyukai kepahitan, engkau masih memendam kebencian, bagaimana mungkin Tuhan menjawab doamu? Karena Tuhan itu selalu tidak pernah berkenan kepada orang-orang yang hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari di hari ini ingat, belajarlah percaya dan bereskan hatimu. Maka setiap kali Anda berdoa, Tuhan pasti mendengar dan engkau akan mengalami terobosan yang datang dari Tuhan. Luar biasa. Lakukan ini, kerjakan ini, maka firman yang Anda dengar, yang Anda kerjakan akan menjawab segala apa yang kau
hari-hari ini sedang pertanyakan. Dan kau akan mengalami mujizat, engkau akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.